Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, how are you today? I hope you in a good condition right now. Today in this meeting 5, nggak berasa ya udah meeting kelima gitu. Jadi lumayan ada banyak materi yang sudah kalian pelajari dari meeting 1, 2, 3, 4. Jadi saya harap teman-teman dari sekian banyak materi yang sudah dipelajari bisa dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan bisa bermanfaat pastinya. Jadi, in this meeting 5, kita tidak ada pertemuan virtual, kita tidak ada pertemuan Zoom, tatap muka secara virtual. Jadi, I made this video, saya membuat video pembelajaran ini untuk kalian pahami baik-baik, untuk membuat kalian paham secara jelas tentang materi yang ada pada hari ini gitu maksudnya. Oke. Okay, I will share screen about the material today. Okay. You can see on your screen, right? You can see on your screen right now. In this meeting, we will going to learn about malicious software. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membicarakan tentang malicious software. Okay. But before we going to learn so far, kita lebih jauh gitu ya. I will tell you about the objectives of this meeting. Objective of this meeting itu maksudnya adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Apa sih tujuan kita belajar materi ini gitu ya? For the first is students are able to describe in detail things that can threaten software and various viruses that are harmful. Yang mana setelah pembelajaran ini, teman-teman itu diharapkan dapat dan mampu menjelaskan secara detail apa saja sih yang dapat mengancam software dan macam-macam virus apa sih yang berbahaya gitu. And the second is there's rules, ada peraturannya dalam kelas ini, yaitu for the first, students must write their presence. Harus menuliskan kehadiran kalian pada kolom komentar di bawah. Oke. Okay? The second is write your name, yang mana bertuliskan tentang nama, name, kelas, dan komentar tentang video ini. Begitu ya. Kalian sudah absen di sini, kalian tetap harus absen di My Best. Tapi kalau misalkan kalian absen di My Best tapi tidak absen di sini, saya anggap kalian tidak mengikuti pertemuan kelima kita ini begitu. Nanti saya bisa ganti absen kalian. Tapi kalau misalkan kalian sudah absen di sini, tapi gagal untuk absen di My Best, nanti bisa saya bantu untuk mengganti atau merekap ulang absen kalian seperti itu. Oke, let's talking about malicious software. What is the malicious software itself gitu ya? You can read. Malware stand for malicious software. Malware is software designed with the aim of harming, infiltrating, or damage computer. Malware is also commonly defined as malicious code. Yang mana artinya, maksudnya adalah, malware adalah singkatan dari malicious software, ya. Nah, malware itu adalah program yang didesain untuk bertujuan
tujuan berbahaya. Merusak komputer, damage komputer kan merusak komputer. Nah, malware juga bisa didefinisikan sebagai kode berbahaya. Jadi dengan adanya malware itu kan pada sebuah komputer atau handphone atau perangkat lainnya gitu kan, itu bisa menimbulkan masalah yang serius. Mulai dari rusaknya sistem perangkat, hingga tercurinya data pribadi yang bisa disalahgunakan untuk kejahatan atau aksi kriminal lainnya. Dan yang sekarang ini itu kan aksi kriminal atau kejahatan dari pinjaman online ya, yang mana kita tuh nggak pinjam, tapi kok tiba-tiba data pribadi kita kok tercuri gitu. Itu tuh sangat berbahaya gitu. Nah, malware sendiri itu biasanya, setahu saya, itu terdiri dari kode-kode yang dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada sistem komputer atau sistem handphone sendiri. Yang mana si hacker ini itu tuh dapat mengakses data pribadi kalian itu secara diam-diam di laptop kalian atau di handphone kalian gitu. In other word, dengan kata lain, which is create to do something bad and to perform criminal intention. Yang mana program ini tuh diciptakan untuk melakukan sesuatu yang buruk dan to perform criminal intention gitu ya, untuk melakukan kriminalitas gitu. Kriminalitas. Nah, the kind of software is called malicious software or malware. Jadi ini tuh perangkat lunak semacam ini itu disebut dengan perangkat lunak berbahaya gitu. Malicious itu kan berbahaya. Software kan perangkat lunak, jadi perangkat lunak berbahaya atau disingkat dengan malware. Nah, malicious software itu bisa dapat dibagi menjadi 3 kategori, teman-teman. Yaitu, for the first is virus. Virus is software that can replicate by injecting or infecting its own code into other file by its way to infect other file. Maksudnya adalah virus ini tuh perangkat lunak yang dapat menyuntikkan atau menginfeksi kodenya sendiri ke file lain dengan cara menginfeksi file-file yang lain gitu. Seperti yang kita bicarakan pada pertemuan 4 kemarin ya, yaitu tentang viruses. Teman-teman bisa buka lagi atau teman-teman bisa searching lagi gitu. Nah, virus can be divided into 3 categories. Nah, virus itu sendiri itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah overwriting. Overwriting sendiri a type of computer virus that will copy its own code over the host computer system file data, which destroy the original program. After your computer system has been cleaned using an antivirus program, user will need to install the original program again. Di sini maksudnya adalah jenis virus yang ini itu tuh akan menyalin kodenya sendiri, copy its own code, mengcopy atau menyalin kodenya sendiri melalui data file yang ada di komputer server, yang mana dapat menghancurkan program aslinya. Destroy the original program kan menghancurkan program aslinya. Terusan ya, virus ini itu karena dapat menghancurkan program aslinya, jadi kita sebagai user, kita sebagai pengguna komputer itu harus
membersihkan program itu menggunakan antivirus. Yang kemudian kita juga harus menginstal ulang lagi program yang asli gitu loh, kan jadi ribet kan ya. And second is appending. A virus that insert a copy of this malicious code at the end of the file. The goal of an appending virus is not to harm the host program, but to modify it to hold the virus code and then be able to run itself. Virus ini tuh menyisipkan, nyisip gitu loh, menyisipkan, insert itu kan memasukkan salinan kode berbahayanya itu tuh di akhir file, at the end of file, di akhir file. Tujuan dari virus ini tuh bukan membahayakan sebenarnya, tapi untuk memodifikasi yang sesuai dengan kemauan virus itu sendiri. Nah, kita sebagai pengguna untuk memodifikasinya itu harus menekan virus code gitu. Jadi agar tidak terjadi, ini nih harus ditekan kode-kode virusnya. Begitu. Dan yang ketiga is prepending. A virus defines the method is use of infected files by adding their code to the beginning of the file. By doing this, these viruses ensure that they are active when an infected file is issued. Virus ini tuh mendefinisikan, maksudnya adalah mendefinisikan metode yang digunakan itu untuk menginfeksi file itu dengan menambahkan kode mereka di awal file. Kalau tadi kan di akhir file. Kalau ini kan di awal file. Nah, karena melakukannya di awal file, virus ini memastikan, these viruses ensure that, memastikan bahwa mereka diaktifkan ketika file yang terinfeksi digunakan gitu. Begitu ya. Got it? And the second of the malware is malware worm. Atau malware cacing. Worm itu kan cacing. Okay. Let's talk about malware worm. Worm is also a kind of malicious software. It is different from virus, which is worm cannot inject or infect other files. A worm is a software which is replicated by creating its own copy, and without infecting other files, worm actually spread through the network or the internet using email. Below is the example of worm called I love you. Worm I love you spread through the internet as email tag. I love you itu maksudnya bukan aku cinta padamu, tapi maksudnya nama virusnya itu gitu loh. Nama virus worm I love you gitu. Jangan dijawab I love you itu nanti. Nah, ini tuh maksudnya adalah worm itu juga merupakan sejenis perangkat lunak yang berbahaya, malicious software. Nah, tapi ini tuh berbeda dengan virus. Kenapa? Karena worm itu tidak dapat menyuntikkan atau menginfeksi file lain. Yang mana worm ini merupakan perangkat lunak yang bisa membuat kopinya sendiri, salinannya sendiri, gitu. Worm itu tanpa menginfeksi file lain gitu, maksudnya dia tidak merusak file-file yang lain gitu maksudnya. Nah, contohnya itu adalah yang seperti saya tadi bilang, contoh dari worm called I love you. Contoh virus worm yang disebut dengan I love you.
Worm I love you ini menyebar melalui internet sebagai lampiran email. Biasanya nanti kalau biasanya tuh akan ada email masuk gitu loh. Terus nanti ada tulisannya I love you gitu. Siapa sih yang nggak tertarik dengan kata I love you di dalam email? Nanti tiba-tiba diklik, ternyata itu virus gitu. Usually worm will do something tricky to cheat email receiver. The first is using double file extension. At the left sample, worm I love you use to extension. Those are TXT or VBS. Biasanya worm akan melakukan sesuatu yang rumit untuk menipu. Trik itu banyak trik gitu loh. Sesuatu yang trik untuk menipu penerima emailnya. Yang pertama, yang pertama menggunakan ekstensi file ganda, double file extension, yaitu contohnya itu menggunakan TXT atau VBS, TXT VBS gitu. Nah, the second trik yang kedua menggunakan social engineering. At the above sample, nanti di bawah akan ada contohnya. The worm uses a name I love you, which might interested to every email receiver. Who doesn't need love? Siapa yang nggak butuh cinta? Siapa sih yang nggak tertarik dengan kata-kata I love you gitu? So the effect of this trick are anybody the email receiver will click that attachment, which is actually a worm code. Trik kedua ini menggunakan social engineering ya. Pada sampel yang saya akan tunjukkan, worm itu menggunakan nama I love you. Yang mungkin para penerimanya itu tuh merasa apa ya? Merasa tertarik untuk membaca gitu loh. Siapa sih yang enggak misalkan yang saya tadi bilang, siapa sih tiba-tiba ada ngirim email I love you gitu kan, wah siapa nih, klik gitu. Nah, efek dari trik ini tuh si penerima email itu akan mengklik lampiran yang sebenarnya itu adalah kode worm, kode bahaya gitu. Jadi diabaikan saja jika kita menemukan ada pesan-pesan I love you siapa gitu kan. Nah, ini tuh contoh dari emailnya yang menggunakan TXT. Kindly check the attached love letter for you coming from me gitu. Berarti ada surat cinta nih untukmu dariku. Dikira dari cruise-nya gitu, dikira dari crush gitu maksudnya. Dikira dari cem-cemannya, ternyata bukan. Bahaya sekali teman-teman. Nah, the third is malware Trojan. Malware Trojan horse is derived from Asian Greek. Trojan horse is a program that looks like a good program but actually contains destructive code or destructive feature. Trojan horse is different from virus and worm. Trojan horse cannot replicate and cannot infect other files. Oke. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah Trojan horse itu berasal dari Yunani kuno. Trojan horse itu adalah program yang terlihat seperti program yang bagus gitu. Wih, keren ya kelihatannya, ikonnya kuda, pasti so fast. Pasti cepat, seperti secepat kuda gitu. Tapi itu tidak. Tetapi sebenarnya itu berisi kode destruktif atau fitur-fitur destruktif. Content destructive code or destructive feature. Nah,
Trojan horse ini berbeda dengan virus dan virus cacing tadi. Yang mana Trojan ini tidak dapat mereplikat, tidak dapat menyalin ulang dan tidak dapat menginfeksi file lainnya. Seperti itu, teman-teman. Sampai sini paham ya? Nah, untuk Trojan horse, there are many kind of Trojan horse. Ada banyak sekali jenis Trojan horse. Di samping ini adalah beberapa di antaranya. For the first is password stealer, steal, pencuri password, keylogger, fake program, anonymous emailer, remote monitoring, remote administrator, and etc. Begitu. Nah, begitu saja teman-teman untuk materi kita pada hari ini. I think that's all ya. Karena ini materinya memang cukup singkat. Nah, untuk tugas meeting 5 akan saya jelaskan dengan detail, oke? For the first, I want to share the video. Oh, sorry. I want to share screen about the tugas kita. Oke. Sorry. Seperti biasa ya teman-teman, untuk tugas ini nanti teman-teman saya minta untuk mengerjakan tugas pilihan ganda dan essay, kemudian menggunakan Word, kemudian sama seperti kemarin untuk membuat summary atau rangkuman terkait dengan materi pada hari ini. Pada materi hari ini kan malicious software atau malware. Nah, nanti teman-teman itu bisa menggunakan Word, PPT, Prezi, or something like that. Saya kemarin melihat ada yang membuat summary using video. That's good. Itu akan menjadi sebuah nilai tambah. Jika semakin the more creative you make the summary, it will the more score that you will get. Semakin banyak ada effortnya, ya semakin ada skor tambahan. Gitu. Nah, pertama answer the question. Answer the question that provide on the learning my best based on the subject about malware. Yang nanti ada pilihan ganda dan esai seperti biasa. Dan yang kedua adalah make a summary. Make a summary of this material about malware with the following condition, seperti ketentuan di bawah ini, with the PowerPoint, Prezi, or other secara kreatif, dengan kreatif, yang berisi contain of definition, pengertian, examples, contoh-contohnya, virus, contoh-contoh virus atau contoh-contoh selain ini ya, maksud saya tuh contoh-contoh selain yang saya tadi sebutkan 3 itu loh, contoh selain virus, contoh selain Trojan, contoh selain worm, kan ada banyak. Nanti saya kasih materinya, nanti kalian rangkum. Dan contoh kejahatan yang biasanya terjadi menggunakan malware begitu. Dan bagaimana sih how it can be handling? Bagaimana sih kita kita menghindari dan mengatasi masalah ini? Kalau misalkan supaya tidak terjadi itu bagaimana gitu. Dan kalaupun sudah terjadi itu parahnya itu bagaimana gitu. Nah, untuk deadline saya
kasih waktu 1 minggu. 1 minggu tuh lama loh ya. Yaitu pada tanggal berapa teman-teman? Pada tanggal 23 April maksimum pengiriman yaitu pada jam 7 malam. Oke. Tidak mengumpulkan berarti tidak ada skor. Kalau misalkan teman-teman mengumpulkannya terlambat, it's okay. Tetapi akan ada konsekuensinya, yaitu nilainya berkurang. Tidak bisa maksimum gitu. Mungkin di bawah yang sudah mengumpulkan hampir-hampir gitu kan, hampir-hampir telat, it's okay. Begitu. Okay, I think that's all ya. One more time. Once again, I mean. Jika tidak ada tugas, maka tidak akan ada nilai. Saya tidak akan meminta teman-teman untuk mengerjakan tugas, karena ini merupakan sebuah tanggung jawab pribadi masing-masing. Meskipun teman-teman sudah bekerja dan ada kegiatan lainnya, tapi saya harap teman-teman dapat meluangkan waktu dengan baik untuk mengerjakan tugas semaksimal mungkin. Oke? Oke, saya pikir cukup untuk penjelasan materi dan tugas. Saya harap penjelasan saya dapat teman-teman pahami dengan baik ya. Jika memang tidak ada maksud saya jika memang kurang dipahami mengenai materi atau tugas, teman-teman bisa bertanya kepada saya melalui WhatsApp. Jangan teman-teman tanya teman, tugasnya sih ngapain gitu. Kalau kurang paham, nanti malah ada miscommunication. Oke? Saya cukupkan untuk pertemuan 5 pada hari ini. I think that's all. I hope you always happy, in a good condition, healthy, sehat, senang, dan bahagia. Oke? Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.